Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga, Jumat 2 Juni 2023 bersama saya Melki Papilaya. Sebelum kita semua mendengar firman Tuhan di pagi ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih karena atas penyertaan tangan Tuhan dalam kehidupan setiap kami, sehingga malam boleh kami lewati dan pagi ini kami boleh ada dengan penuh sukacita. Di kesempatan ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon tuntunan Roh Kudus bagi setiap kami yang mendengar firman Tuhan ini. Kami boleh dituntun sehingga apa yang kami dengar itu bisa menjadi pegangan dalam setiap kehidupan aktivitas kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, bacaan diambil dari Ayub pasal 32 ayatnya yang ke-9. Ayub 32 ayatnya yang ke-9 yang berbunyi demikian. Bukan orang yang lanjut umurnya yang mempunyai hikmat, bukan orang yang sudah tua yang mengerti keadilan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, renungan dan sapaan di kesempatan ini diberi judul Hikmat dan Umur. Kitab Ayub menceritakan kisah tentang seorang yang saleh dan taat kepada Tuhan, namun harus mengalami cobaan yang berat dari iblis dengan izin Tuhan. Kisah yang tertulis di Alkitab cukup panjang daripada yang biasanya diceritakan di sekolah minggu atau khotbah para pendeta. Bagaimana ketiga sahabat Ayub berbicara, menasihati, dan berdebat. Sungguh menggugah hati siapa saja yang pernah membaca dan merenungkan sungguh-sungguh kisah Ayub ini. Ayat di atas sebenarnya adalah kalimat yang diucapkan oleh Elihu, salah seorang sahabat Ayub. Ia adalah yang paling muda di antara sahabat-sahabat Ayub. Dan sebelumnya dia belum berbicara karena merasa perlu menghormati yang lebih tua agar berbicara terlebih dahulu. Namun rupa-rupanya ia tidak setuju dengan nasihat dan pendapat dari dua sahabat Ayub terdahulu. Di satu sisi memang benar bahwa yang lebih tua tidak selalu lebih mempunyai hikmat dan mengerti keadilan. Namun juga tidak berarti bahwa yang lebih muda lebih mempunyai hikmat dan mengerti tentang keadilan pula. Pendapat Elihu di atas hanyalah pendapat pribadi yang bisa benar dan bisa salah. Karena pada akhirnya Tuhan menegur Ayub dan sahabat-sahabat Ayub, termasuk tentu saja Elihu. Mereka tidak mengetahui apa sebab dari semua yang dialami Ayub, dan menasihati hanya berdasar pada pengetahuan dan pengalaman yang sangat terbatas. Hikmat ditentukan dari hubungan manusia secara pribadi dengan Tuhan, bukan ditentukan dari usia yang sudah tua atau usia yang masih muda. Salomo disebut sebagai orang paling berhikmat karena ia selalu bersandar dan meminta pada Tuhan. Ketika sebagai orang muda selalu bersandar pada Tuhan dan meyakini kuasa-Nya, maka hikmat itu selalu ada. Sebaliknya, ketika kita sudah tua dan merasa sudah banyak pengalaman, punya kuasa, sehingga tidak lagi bersandar pada Tuhan, maka hikmat dari orang tua itu akan hilang. Sehingga muda maupun tua, kita semua tetap harus bersandar, berharap dan meminta dalam doa kepada Tuhan,
maka hikmat itu selalu ada, dan dengan hikmat kita bisa jadikan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih atas sabda Tuhan yang boleh kami dengar di kesempatan ini. Di pagi ini, sebelum kami memulai semua aktivitas pekerjaan kehidupan kami di hari ini, kami memohon dalam tuntunan Roh Kudus, kami dipenuhi dengan hikmat, sehingga dengan hikmat kami boleh bekerja dengan sepenuh hati dan dalam tuntunan kasih Kristus. Bapa di surga, berkati kami semua, berkati orang-orang yang dalam masa-masa pemulihan, dalam sakit, dan siapapun yang mendengar renungan dan sapaan di pagi ini. Berkatilah kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, selamat melanjutkan karya Tuhan dalam kehidupan kita semua di hari ini. Tuhan memberkati.